Selamat datang di ABK. Bukan anak buah kapal, bukan anggaran belanja kementerian, Tapi habis bakar ketawa. halo sahabat ABK, balik lagi bareng gua Kucen. gua Pais. Gua Pandi, gua Adite. Gobeng. Sebelum kita mulai ceritanya, gua mau nanya dulu nih, arti dari sebuah kata yang sangat fenomenal dan sangat mendarah daging di dalam hidup kita. Apa tuh? Nah, jadi gua mau nanya nih sama kalian-kalian nih, cinta itu menurut lu apa sih? Kalau dari gua sendiri, cinta itu pilihan dari Tuhan. Kalau menurut gua cinta itu adalah sebuah anugerah ya. Kalau gua, cinta itu hal yang nekat. Kalau menurut gua cinta itu love. Nah, itu definisi cinta menurut pasukan-pasukan ABK nih. Kalau menurut kalian nih, sahabat-sahabat ABK, ada gak sih definisi cinta menurut kalian? Boleh nih komen di bawah nih. Kalau kata tadi Pandi tuh dia udah menyebutkan definisi cinta itu apa ya kan? Daripada penasaran, ini kita tanya aja sama Pandi langsung nih. Emang lu ada cerita tentang cinta yang aneh atau gimana gitu? Sebenarnya bukan aneh ya, cuman kayak Gimana tuh? pernah gak sih ngerasa kayak lu deket nih sama seseorang, deketnya tapi sebelumnya ketemu kita cuma deket lewat online aja. Pacar online. Dating app. Iya, dating apps gitu kan. Oke. Sebulan lah setelah kenal di dating app itu nyambung nih ngobrolnya nih, semua chat, telepon semua nyambung nih. Oke. Deket chattingan terus nih, kirim-kirim pap gitu biasa kan. Pap muka nih, pap muka. Muka anjing. Ya. Yang itu enggak. Yang mana? Telinga kan. Kalau telinganya bagus. Ngapain juga pap kuping anjir. Oh iya. Habis itu kan kita kayak udah saling kenal nih, udah deket nih, udah set. Oke. Nah waktu itu belum lama ini dia ada urusan nih buat pulang keluar kota. Terus pas abis selesai urusan dia keluar kota, dia balik lagi ke sini tuh. Nah abis itu kemarin kan gue susul nih ceritanya nih. Gue jemput di suatu tempat pemberhentian. Ketemu. Gue jemput, ketemu nih, set. Gue jemput, oke. Nah kan gue belum pernah ketemu sama sekali tuh sama bocahnya. Oke. Cuma lihat dari foto dan video aja kan. Iya. Nah terus pas pertama ketemu dia langsung meluk gue tuh. Langsung meluk. Serius real ini. Kan emang tapi si ceweknya udah tau lu nih. Kan baru datang tuh kayak lu yang pakai baju apa gitu. Biasanya Iya dia nanya gitu juga, kayak dia fotoin posisi dia di mana. Di ruang tunggu kan dia. Dia fotoin lokasinya di mana ruang tunggunya. Gue juga tuh kan banyak ruang tunggunya, luas tuh ya. Iya. Luas terus difotoin, kita saling memoto nih ruangannya. Oke. Iya saling memoto nih. Set. Nah terus habis itu kata dia majuan lagi coba gitu kan. Oke gue majuan lagi tuh set. Dah ternyata gue ngelewatin dia duduk nyok. Jadi gue ngelewatin dia karena gue nggak tahu orangnya, belum pernah ketemu. Iya. Jadi gue ya ngelewatin aja gitu sambil nengok-nengok kanan kiri mana orangnya. Iya. Tapi Terus kan mukanya penting lu tahu. mukanya tahu kalau di foto, cuman pakai masker. Oh dia pakai masker. Iya. Pakai masker tuh makanya lu nggak Nggak, dan gue juga emang belum pernah ketemu kan aslinya kan. Kaget tuh gue set. Terus pas gue ngelewatin, gue nelpon dong. Gue nelpon, posisi telepon udah diangkat nih. Iya. Cuman gue lihat kanan kiri, kok nggak ada yang ngangkat telepon, nggak ada yang kayak nggak ada bunyi rada ring gitu maksudnya kan? bunyi apa? Telepon di kuping gitu loh. Oh iya. Set, pas itu gue balik lagi, kan gue berhenti tuh di samping kursi. Nah ternyata di samping gue ada cewek yang lagi ngangkat telepon. Ternyata langsung sebelah-sebelahan. Iya persis banget kayak FTV, bener. Langsung tuh lagu Yovie Nuno di style. Ada Baginda. Luka. Nah abis itu kan gue ngeh nih, oh ini kali anaknya nih. Oke langsung gue matiin kan teleponnya. Nah abis itu gue matiin teleponnya, dia juga otomatis HP-nya langsung mati kan, langsung diturunin dari kuping tuh, kayak langsung dipegang lagi. Dan di situ gue ngelihat ada kayak sekilas WhatsApp kan. Nah foto profilnya foto profil gue, maksudnya foto profil yang di WA gue. Berarti itu kan gue. Iya. Kayak lu ngeliatin HP dia? nggak sengaja. Kelihatan Kayak layarnya. Ya. Iya pas lagi ngangkat. Kebayang kan? Iya kebayang. Nah pas HP-nya gue matiin teleponnya, gue ngeliat kan pas dinurunin dari kuping, wah ini nih orangnya nih. Langsung tuh gue colek sampingnya, kamu gitu. Iya. Kamu. Gitu.
terus kan gue lihat dia bawa barang ya lumayan, nggak banyak sih, cuman tas dua tas, tapi satu berat, satu enteng. Gue langsung inisiatif kan. Nawarin jadi porter. Barangnya sini saya angkat. Tapi gue porter nggak berseragam ya. Nah habis itu gue inisiatif dong sebagai cowok kan. Oh udah mana sini barangnya, gue bantuin gitu kan. Oke lah, gue ambilin tas yang berat nih. Gue ambilin, gue gendong tasnya. Terus dia bawa tas yang kecil yang enteng. Terus kata dia, gue bawa ini aja gitu. Di dalam hati lu kayak anjing berat banget ternyata gitu. Sebenarnya iya cowok berat banget anjing ternyata. Ikhlas. Terus pas itu kan dia bangun tuh dari tempat duduknya tuh. Abis dia diri, terus tiba-tiba dia tangan gue dipeluk tuh. Tangan lu dipeluk sih gimana? Oh disekap tangan lu gitu. Bukan disekap. Digandeng. Bayang kan? Iya. Nah habis itu jalan tuh gue sama dia ke pintu keluar kan. Jalan ngobrol-ngobrol biasa lah. Gue cerita kayak yang biasa gue teleponan gitu kan. Habis itu dia juga tuh cerita, cuman emang gak, dia lebih banyak mendengarkan ya, mungkin karena first time ketemu. Tapi belum buka masker. Belum. Masih kelihatan mata indahnya itu doang. Iya emang cantik banget sih emang. Karena cewek. Kan tangan gue masih dirangkul gitu tuh. Iya. Terus lama-lama tangan dia ke tangan gue. Bener. Tangan dia langsung ke tangan gue. Ini di jarinya. Oh jadi genggaman. Maksudnya baru pertama kan kita nggak tahu juga. Itu gue juga shock kaget. Gue kaget tuh. Ya siapa sih nggak kaget? Maksudnya baru pertama ketemu kan. Apalagi gue sebagai cowok juga nggak minta gitu kan. Udah tuh gue jalan ke parkiran, set. Nah abis itu gue suruh, udah lu tunggu sini ya, gue ngambil motor dulu gitu kan. Kebayang kan? Gue tunggu terus dia nungguin lu ngambil motor. Terus gue kelar ngambil motor, gue dia naik ke motor nih, bonceng, gue keluar, terus di perjalanan kita biasalah cerita kayak cewek mau cowok di jalan lah, gimana sih cerita-cerita lah, seru banget kan. Nah terus pas udah nyampe tempatnya dia, tempat rumah dia nih, kita anggaplah kosan lah. Sampai kosan dia mampir. Jam berapa gitu maksudnya? Untuk latar waktunya sendiri itu malam. Malam dini hari. Sesingkat cerita udah nyampe depan kosan nih. Terus dia tawarin kan, mau mampir enggak? Terus gue bilang enggak lah. Karena udah pagi, enggak etis. Udah jam 3 pagi, setengah 3 pagi, enggak etis. Di situ gue pulang nih, gue pulang kan, terus pulang sampai rumah. Biasalah kita biasa gitu, set. Nah lewat besokannya harinya, kok dia kayak berubah nih sikapnya. Sikapnya manis, jadi lama-lama kok jadi nggak ada rasa gitu, cuek. Serius? Dari chatnya. Padahal dari chatnya berasa banget. Dia langsung meluk gitu ya. Nah itu yang gue bingung, kenapa kalau emang dia kagak cocok sama sekali dari awal, kenapa harus jaga jarak. Iya, itu yang gue bingung, Cok. Gimana tuh menurut lu dah pada? Agak ini anomali nih mah. Aneh sih. Maksudnya berarti gini, maksudnya lu ketemu online, ini chatan-chatan lancar banget. Chatan manis banget nih. Ketemu dulu dipeluk. Pas udah nganterin pulang, besokannya beda sikapnya sama hari-hari sebelum ketemu. Di chat semua, di telepon susah. Mungkin di telepon susah gitu. Sebelumnya lu teleponan mulu ya. Iya, gitu. Telepon alasannya ada aja. Mungkin dia berekspektasi lebih, jadi pas ketemu langsung kemarin memang dia ketemu beda kali. Enggak, maksud lu gimana, Bang Pandi mukanya kurang gitu. Enggak gitu. Anehnya udah tuh sampai sekarang ini nih cuek banget, dia dingin banget. Katanya sih lagi nenangin diri dulu. Tapi kalau menurut gua mah ada orang ketiga, jadi harus sebagai pilihan. Ya orang second yang choice ketiga gitu. ini mungkin lebih baik dari mungkin segi fisik, nggak tahu juga atau sih, mungkin dari segi effortnya, tampang kayaknya ngomongnya langsung kayak gitu. Kan aku bilang fisik. Ya mungkin bisa jadi mungkin ya. Bisa. Mending lu ganti yang lain, ribet gitu aja kali ya. Iya, ribet sih. Mending cabut sih. Ada berapa juta manusia di Indonesia dulu, santai lah. Banyak ikan-ikan di sana, bro. Ikan di sana. Dia obang. Tapi ada tapinya.
kayaknya udah mulai terlanjur ini nih, terlanjur apa perasaan sayang ibarat Elunya. Karena bisa dibilang begitu. Elunya dong. first touch-nya itu yang lu baru pertama ketemu Itu dia kenapa membekas banget Cok, membekas parah. Iya. Kalau emang kagak mau ya nggak usah dipeluk dari awal gitu. Meninggalkan perasaan, Yang meninggalkan luka. Parah, penasaran juga. Penasaran. Penasaran apa? Iya kan penasaran kenapa dia tiba-tiba kenapa meluk lu gitu. nggak? Iya. Oke. Tapi sampai sekarang lu masih kontak? Udah enggak? Masih cuman jarang. Beda ya. Udah beda banget sumpah dari setelah ketemu itu, setelah gua antar pulang udah chattingnya udah beda banget. Nah menurut lu Bor, kayak gimana Bor? Buat Pandi kalau misalnya udah kayak gitu. Ngapain lu mempertahankan yang tidak patut dipertahankan gitu ya kan? Benar. Ngapain lu memperjuangkan hasil yang bahkan lu sendiri nggak tahu itu ada apa enggak hasilnya gitu kan? Iya sih. Nah dari Pandi itu tadi ceritanya sedih banget. Parah. Nggak jelas juga. Iya. Jelas. Ini bukan kita habis bakar ketawa lagi tapi habis bakar nangis sih. ABN Ini berarti ya, ABN iya, karena BK. marah banget nih. Nah terus katanya si Obeng nih punya cerita juga nih tentang percintaan dia nih karena kita tahu dia tuh Fuckboy-nya ABK sih. Fuckboy. Kalau dilihat nih room chatnya udah berjejer itu. Iya, udah Dari kosan A sampai Z cewek, pasti ada. kosan cewek. Asrama ada. asrama wanita ya. Bener. Kacau ini. Kita langsung aja nih. Beng gimana Beng cerita lu Beng? Jadi ada dulu, gua zamannya masih kerja di kantoran. Oke. Jadi waktu itu masuk udah berapa bulan ya? 3 bulanan. Ada acara apa keluar Outing. Outing. Jadi di situ disuruh outingnya ke Bogor juga lagi. Oke. Bogor. Sayang dikit puncak. Dikit puncak. Iya lah kan nyewa villa gitu. Di situ pas berangkat diomongin harus cowok boncengan sama cewek. Pasang-pasangan. Pasang-pasangan. Jadi kayak biar aman aja lah gitu. Aman. Berangkatnya siang sore malam. Siang Oh biar sama-sama langsung check in gitu. kayaknya. Emang jam 2 masuknya Is? Apa? Masuk villa emang jam 2. Iya kan gue pernah mau coba. Iya. Di awalnya gue kerja di situ kan gue dimasukin teman gue gak punya teman sama sekali di situ. Awalnya gue kerja aja gitu, gak punya teman di situ. Nah di situ kan dipasang-pasangin, jadi dia yang cewek ini ternyata nge-WA gue tiba-tiba pengen Request lu sama lu. sama gue berangkat tuh hari H berangkat. Oke. Di situ gue bawa motor Vespa kan. Iya. Motor pacaran gitu. Fastmate ya. Ngeri. Dia kan nggak tahu sama sekali ya, gue kayak yang nggak pernah ngobrol sama sekali sama dia, tiba-tiba harus semotor bareng kan, jadi takutnya canggung. Awkward dia benar. Tapi ternyata setelah perjalanan enak tuh, nyambung ngobrolnya. Nyaman. Ngobrolin segala macam lah, ngobrolin. Gue juga sama, gue punya pacar tapi emang gue lagi marahan gitu. Lu posisi lu punya pacar juga. Punya pacar. Begitu. Kalau fuckboy begitu ya. Siap. Dia juga punya pacar, cuman sama lagi marahan. Jadi sama pacar itu juga nyeritain masalah masalah pasangannya masing-masing. Karena menurut gue ini bukan salah gue juga. Iya. Mungkin bisa salah alamat gue nggak tahu. Iya, Karena gue di sini awalnya kerja bener-bener aja. Berangkat kan tuh, terus sampai sana ngobrol-ngobrol. Gak berasa nyampe ya sampai sana makin deket, bercanda, ngobrol terus sama dia di sana juga. Balik sama ngobrol juga, nggak berasa nyampe rumah juga kan, gue anterin juga. Kamu lu nggak ada rumahnya dia? Sampai rumah. Asik, siap terus. Nah udah kelar itu, di kerjaan ternyata masih berlanjut. Hah? Keseruannya. Enggak, jadi Ngobrolnya? deketnya. Jadi pas di kerjaan dia malah manggil gua sayang, gimana sih? Aduh mekanik gue namanya. Yang satu buaya, satu ular gitu. Ya gua nggak tahu, menurut gak mungkin jadi bahan mainan atau gimana, maksudnya bercandaan gitu gitu kan, karena deket gitu.
Tapi dijadiin bahan ejekan juga sama teman-teman gue jadinya. Teman kantor jadi ini. Iya, jadi diledek-ledekin, jadi apa namanya, dicomblangin Iya, gitu gara-gara. Iya. Waduh. Tapi di situ posisi lu pas di kantor itu lu masih marahan sama cewek lu. Masih. Wah. Gua nggak chatan gitu. Waduh, Ben. Iya, lanjut. Pas kelanjutannya kan gue tanya, akhirnya nanya nih. Gue ngopi bareng tuh, jalan sama dia. Buset. Lanjut sampai keluar kantor. Iya. Sekarang mau nanya apa maksudnya apa? Maksudnya apa kayak gini? Siap. Oke. Agak ngeri juga, benar-benar. Ya udah ditanyain, kata dia, ya udah jalanin dulu aja wai gitu. Nah dia juga katanya ya belum putus, masih Yang satu mancing, yang satunya enak dipancing gitu. Iya. semisal dia balikan ngomong gitu, maksudnya biar gue juga nggak ini. Iya. Oke. Ada ternyata hubungan kayak gitu. Ada. Ini. Ada. Nah pas selang semingguan lebih masih nggak dijawab tuh pertanyaannya, itu masih digantungin. Kok kayak gitu digantungin? Emang iya bro, kayak gitu digantungin bro? Iya dong, gue nanya kepastian. Iya. Kan tapi doi punya ini kan, masih punya awewean. Iya, berarti posisinya kalian berempat nih ya kan? Iya. Iya. Selingkuh sebenarnya. Iya. Udah seminggu jalan nggak dibalas-balas, ternyata dia balikan lagi sama mantannya. Tapi lu situ cemburu, sakit hati lu. Ya nggak cemburu, sakit hatinya gara-gara dia nggak ngomong aja sebenarnya. Padahal kan dia sendiri yang ngomong, maksudnya kalau emang dia balikan dia yang ngomong. Ternyata gue malah Mainin gitu. Jadi malah lu yang kena kailnya gitu. ya emang dari orang lama masih pemenangnya. Kalau kata orang warkop, maju kena mundur kena bu. Iya. Jadi ya menurut lo gue salah apa nggak? Kan tapi awalnya gue nggak yang gimana, gue kerja bener, cuman gara-gara ada momen outing dan gue jalan bareng sama dia. Sebenarnya sedari lu mau nanya itu udah bingung bro ya. Itu udah salah besar. Salah lah. Maksudnya ya ibaratnya lu masih punya, walaupun lu di situ renggang, seenggaknya kalau emang lu mau deket sama cewek diputusin dulu gitu ya bro. Iya. Dan gue juga nggak expect kan kalau ada tiba-tiba ada outing. Nah, iya kan di situ ada pancingan, jangan lu tangkap juga pancingannya anjing. Berarti salah gue. Dua-duanya, lu salah, yang ceweknya juga salah. Yang ceweknya juga kan salah, maksudnya. Iya. Dia yang awalnya juga ngechat gue kan, gue yang nggak tahu apa-apa tadinya, kerja bener aja gitu. Namanya hidup itu pilihan, Bing, tetep. Siap. Tapi kalau dipancing di situ nyali lu, di situ diri lu yang bisa memilih. Apa kalau terpancing, apa lu bisa bertahan gitu, bro. Jadi menurut lo ini sebuah ujian dalam hubungan. Sebuah ujian dalam hubungan. Dan lu gagal. Gagal. Dan pertanyaannya, yang saat itu lu kerja, lu masih nggak sama cewek lu itu sampai sekarang? Udah enggak. Lah itu bener. Udah. Itu ceweknya udah iya. Buat ceweknya yang itu bagus. Bagus. Apa jangan-jangan mantannya Obeng yang masker mati. Beda. Katanya yang mantan gue itu katanya udah tunangan cuy. Bagus. Dia alhamdulillah dapat pilihan yang terbaik berarti. Bagus. Benar. Bahagia buat kalian anjing. Kenapa ada anjingnya gitu? Nggak apa-apa. Berarti dari cerita ini lu rugi bener Beng. Lu apa ya, serakah tapi akhirnya nggak dapat dua-duanya. Itulah. Dari situ gue udah nerima kok semua konsekuensi, maksudnya karma-karmanya udah. Siap mas. Lu tapi pertanyaan gue lagi nih Beng, lu bisa move on berapa lama? Kalau menurut gue cara ngelupain itu nggak bakal bisa lupa. Oh nggak boleh Siap, lupa. bener. Tapi Jadi ya udah dijalanin aja. Tapi pernah ya Doi, kita diajak kan Doi ke puncak. Ya kan kalau awal-awal mah ya. Kalau awal-awal kan sakit Pernah. Itu ada suatu momen malam-malam nih ya. Katanya sokin lah puncak gitu. Hujan. Jadi buat saudara-saudaraku terima kasih. Anjing juga sih dulu ya. Buat kalian yang penasaran itu ada di next episode. Iya betul. Wah gila, Obeng
Obeng ternyata buaya. Padahal buaya itu setia kan. Jadi bukan buaya nih, lebih ke kucing kayaknya nih. Marah-marah buaya. Iya, siapa aja disikat. Oke. Obeng ceritanya kacau nih ya. Gua juga ada sih, cuman ini cerita dari pengalaman temen gua. Apa teman lu? Temen gua beneran. Nggak jadi nih. Oh iya. Jadi waktu itu gua masih SMA nih, SMA di Jaksel ya. Tahu kan percintaan mulu nih SMA nih. Jadi gue waktu itu temen gue nih katakanlah namanya Jiko lah gitu. Jiko gitu kan, inisialnya Jiko gitu. Si Jiko ini emang namanya dulu kalau kita anak SMA kan lu tahu ngeliat kakak kelas tuh kayak wow. Benar. Gila gak sih? Ibaratnya tuh kalau dia lewat depan kelas kita tuh kakak kelas patah leher. Kakak kelas yang cakep kan udah pasti heboh tuh satu angkatan tuh. Nengok gue sampai leher patah tuh bisa. Nah, kebetulan si Jiko ini emang ceritanya ngincer kakak kelas ini. Yang ibaratnya menurut angkatan kita nih kayak ya hampir jadi kayak bidadari. Apa sih sebutannya kalau yang paling cantik di angkatan tuh? Primadona SMA itu gitu. Jadi si Jiko ini ya kita paham lah dengan muka kita yang pas-pasan gitu kan. Tahu diri gitu. Tahu diri. Nah si Jiko ini tetap nekatnya. Tetap nekat kayak deketin terus. Nah posisinya yang dideketin tuh kelas 3 gitu. Gue masih kelas 1, masih anak bawang. Tuh muka-muka kayak anjing bengkel. Iya ya kan, gesengin pasti kayak kelas 1. Iya gak sih? Nah mencobalah si Jiko ini buat ngedeketin tuh si cewek. Kita panggil siapa ceweknya ya mungkin ya. Next aja lah. Jangan Bunga kali ya. Bunga kali ya. Si Jiko ini mau deketin Bunga, chatan lah gitu, minta nomor atau IG segala macam gitu kan. Itu bahkan dulu pakai pet ya kan. Ada tuh zaman dulu. Tahu. Iya emang dulu zaman pet. Kan. Nah, udah nih ternyata ada kata si Jiko ini dia tuh udah chatan katanya. Biar ini Sama si Bunga ini. Sama si Bunga ini. Cuma emang gue kasih tahu si Jiko ini emang manusia tuh rada-rada ngayal. Kita nggak tahu nih apa yang halu. Nah katanya sih udah chatan gitu kan segala macem. Terus nih posisinya si Jiko ini pengen ngasih lukisan. Hadiah lukisan mukanya, lukisan si Bunga ini. Jadi si Jiko ibarat kata beli ke orang, bayar ke orang nih buat lukisin si Bunga. Biar nanti di itunya biar nanti dikasih ke si Bunganya langsung gitu. Maksudnya biar kayak keren gitu. Iya kan. Udah tuh gue diajak nih, kita pulang sekolah nih. Bertiga tuh gue sama teman gue juga. Satu sama si Jiko ini jadi bertiga. Kita udah pulang sekolah nih kan, ibarat masih pakai baju sekolah gitu segala macam. Masih kayak anjing bengkel. Iya, udah gitu kan baru masuk, Bodoh gue. Ngerti sabun juga tuh sabun batang doang gitu kan, nggak tahu tuh ada sabun muka. Udah nih pulang sekolah sore-sore kan, Cita si Jiko mau ngasih ke depan rumahnya langsung. Nekat. Emang bocah keren sih emang. Keren memang gue akuin inisiatifnya keren, cuman terlalu nekat gitu. Sampai tahu rumahnya. Tahu. Buset. Gila banget, gue juga gak tahu dari mana tuh dia tahu rumahnya tuh. Itu juga ngeri. Kita akhirnya bertiga nih ke rumahnya tuh, di depan rumahnya doang ya, nungguin si ceweknya ini, si Bunga ini pulang. Karena kalau nggak salah tuh kelas 3 tuh kayak ada pelajaran tambahan gitu kan. Pelajaran tambahan kalau buat UN gitu-gitu kan. Jadi pulangnya dia lebih sore. Udah kita udah nyiapin bunganya tuh udah nyiapin lukisannya. Terus si Jiko inisiatif beli coklat iya. Dulu zaman-zaman si silver itu silver queen ya kan. Udah romantis banget gitu kan. Udah mana silver queen dihias kayak pita gitu. Lukisannya juga udah keren banget ya pokoknya, udah ganteng banget gitu kan. Nih udah rapi semua. Wah, udah parah. Udah nyampe depan rumahnya nih. Kita tungguin tuh bertiga tuh. Kok lama gini kan nongol. Wih, itu dari gue pulang sekolah kan paling jam 2 gitu lah ya. Itu gue nyampe mau maghrib depan rumahnya anjir.
Berapa jam tuh? 5 jam. Itu lama banget. Nggak ngapain itu? Gak ngapa-ngapain, gue cuma nungguin karena gue sayang sama temen gue juga gitu kan, kayak pengen ngebantu juga. Iya, ya udahlah gue bantu, gue tungguin nggak apa-apa Di gitu. kanteri lu situ tuh. Itu yang namanya gue udah gelap, geseng itu tinggal dibalik jadi emping gue. Itu masih pakai baju. Oh, Masih pakai baju sekolah, Beng. Itu belum pulang sama sekali. Gue juga belum pulang sama sekali. Nungguin kok lama ya nggak keluar-keluar. Gue bilang, ini bener nggak Jiko rumahnya? Katanya, bener nih gue tahu banget. Kagak coba ditelepon, di chat. Bocahnya kagak mau. Surprise. Iya, makanya itu yang gue curiga, dia sebenarnya chatan apa Iya, enggak makanya nih? aneh juga. Gue udah tanya-nanya bertiga tuh kayak, ini gimana sih nih Jiko nih? Gue sampai nungguin sampai maghrib ya kan. Nah, nggak lama nih, tiba tuh maghrib tuh. Maghrib udah tuh. Maghrib tiba. Iya. Buka puasa dulu kakak. Kagak belum sih buka puasa Mas. Saya baru buka puasa. Enggak jelasin sama dia Mas. Iya. Biasa nih. Udah nih maghrib datang nih kan. Udah gelap. Datang deh tuh tiba-tiba ada suara motor gini, treng teng 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 teng. Pakai reki. Cowok nih, karena kan kalau motor itu posisinya Ninja 2 tak. Oh, Ninja 2 tak. Keren banget gak sih motornya? Zaman itu lagi ganteng banget. Ganteng banget. Nah, motor 2 tak tuh Ninja. Itu lagi gitu. Udah mana? Iya karena kan di depan rumah kan nggak ada apa-apa, udah motor kita tuh dua-duanya Matic gitu. Ya enggak ada tai-taian. Iya. Mio senyum ya, Mio senyum. Datang tuh kita sampai kayak, ih keren tuh motor gitu kan. Iya keren ngeliatin lah, tiba-tiba berhenti di depan rumahnya nyet. Ternyata si bunga ini sama cowok lain pakai yang Ninja itu. Jadi si bunga itu sekarang di dalam. Enggak, jadi ternyata si bunga ini lagi jalan-jalan sama si Ninja ini. Oh nganterin balik si Ninja itu. Jadi si Ninja ini nganterin balik si bunga. Berarti lu sama itu nungguin. Jadi gue nungguin. Cuma ngeliatin dia balik sama cowok. Iya. Motherfather. Udah nih, ini belum klimaksnya nih ya. Gue kasih tau, ini udah nih. Tuh kita cuman bisa ngelihat kan, bertiga tuh kayak bengong. Anjir. Bukan lu yang mau ngasih, tapi lu ikut sakitnya. Gue ya, karena gue juga udah nungguin kan. Kayak, aduh astagfirullahaladzim begini. Aduh. Sia-sia banget. Itu iya, kalau bisa puter backsound musik balik. tuh. Lagu Joji. Joji. Parahnya terus udah nih turun nih, bener ternyata turun. Nah sama si bunga juga masih pakai baju sekolah. Jadi sama-sama pakai baju sekolah. Turun. Nah si Ninja ini cabut nih kan. Tapi lu kenal sama Ninja itu? Nggak tahu gua. Bukan Mungkin anak sekolah lu. Anak sekolah gue juga, cuman kakak kelas juga. Waduh. Udah nih turun dah tuh si bunga. Nah si temen gue si Jiko ini masih mau nyoba ngasih nyet. Masih kekeh dia. Keren, berarti emang nyalinya masih kekeh. Katanya udahlah gue kasih aja lah, yang penting gue udah ngasih gitu katanya sama coklat. Daripada gak ngasih apa-apa. Dipanggil tuh si bunga kan. Bunga gitu. Dari kejauhan tuh gue kan ngeliatin doang kan, berdua kan. Gue sebenarnya udah sedih banget itu gue. Iya bener. Ada yang lo ngomong ya, lu nggak ngomong gitu ya, udah ya jangan gitu. Kalau gue udah ngomong gue nih mundur kalau gue mah. Udahlah cok, besok lagi aja kalau emang lagi kosong dia gitu kan. Udah dia dipanggil, bunga, ini ada lukisan sama coklat gitu buat kamu gitu kan. Mau dikasih nih. Lu tahu bunganya ngapain? Bunganya puter badan, buka gerbang, tutup gerbang. Wow, dicuekin anjing. Coba cok. Katanya nggak diterima lukisannya. Jadi lukisannya nggak diterima sama sekali. Bahkan pas dia ngomong ini ada lukisan, itu bunganya langsung masuk ke gerbang. Kayak lu siapa sih gitu, katanya gitu mungkin. Kayak udah gak peduli nyong. Udah itu mah udah kayak apaan sih lu gitu. Udah kayak masa kayak gitu. Udah gak masuk. Tapi di waktu itu belum ada jajar itu kayaknya. Baru di bagian das itu, masih di bagian das itu. Itu baru pasti. Anjing sakit banget. Parah kan cok. Sangkanya ya udah nerima. Masih menerima. Iya. Gue ikutan sakit hati gitu kan. Iya.
Anjir nggak diterima cok. Bagi temen lu ini ya. Ini dia masuk gerbang nutup pintunya dikenceng lagi nyet. Bukan nutup pintu yang cuman drek gitu dong, cuman yang drek gitu kayak digobrakin gitu. kayak gitu. FBI. Bener. FBI anjing. Udah gitu lagi terus gue bilang, ya udah Jiko, ini coklatnya buat kita ya deh makan. Iya, bagi-bagi. Enggak dapat apa-apa. Dia tetap enggak. Coklat tetap gue pengen kasih. Iya. Enggak, masalahnya lu mau ngasih gimana? Orangnya aja udah jelas-jelas nolak gitu depan muka lu kan. Akhirnya apa? Cuma ditaruh di atas gerbang. Iya. Jadi kayak tukang paket kita ngetot. Lu dapet apa itu nunggu? Dikasih. Dapet hikmahnya. Ya, gua kata lu diajak ke warteg gitu. Borok. Udah terlalu kesian gue Iya, bener juga. Di sini mah gedek nih. Lebih ke kesian. Kasihan lah. Tapi gede pada. Realita hidup kok sedih banget gitu kan. Jangan Kayak kasihan banget aja gitu. Iya. Gue kedenger juga kayak Kacaunya. Gua mah parah dah. Akhirnya ya udah kita pulang nih dengan muka nekuk. Dia doang sih yang nekuk. Kalau gue sih ketawa-tawa ya. Kalau gue sih ketawa-tawa ya berdua ya. Anjing. Kabarnya si Bunga itu sekarang gimana? Kalau Bunga gue nggak tahu kabarnya sekarang gimana. Gue nggak ngikutin sih. Cuma si Jiko juga sampai sekarang kayaknya masih galau. Masih kepikiran yang dulu. Galau ya. Kayaknya masih kepikiran itu si Jiko. Kalau gue sih gitu aja sih, itu emang parah banget tuh cerita. Itu parah sih. Lebih ke sedih banget. patah bro. Itu kayaknya teman lu tuh bukan suka, tapi lebih ke obses. Kayaknya dia juga chatan tuh kayaknya bohong. Mohon maaf gitu. Iya. Kayak nyari alamat rumah itu obses. Iya, Itu ngeri udah tapi ngeri ya. Tapi ngeri ya. Kan itu kena pasal gitu. Bisa. Pasal lu mas? Berapa pasal? Pasal apa nih? Tentang apa? Pasalan. Pasal lo. Pasal lebo. Pasal lebo. Nah teman kita satu ini si anak pesantren ini Bang Ganteng. Bang ganteng, paling ganteng di sini, parah bro. Gila itu kalau ketemu keluarga dia doang yang dibilang ganteng, kurang ajar. Katanya dia punya cerita nih ya Bang ya. Anak emas dia. Anak emas. Jadi dia punya cerita tentang percintaan juga. Nggak tahu gimana ceritanya, langsung aja. Percintaan Abang Ganteng gimana tuh coba? Nah coba. Ini gue nggak nyebutin spesifik, tapi gue nyebutin zaman gue SMP aja kali ya. Oke. Jadi mungkin nih kalau misalnya orangnya dengar, mungkin dia baru tahu sekarang nih. Kalau dulu tuh gue nyimpan rasa sebenarnya. Siap. Gitu kan. Pengagum. Pengagum dalam diam tapi gue kayak gitu. Jadi awal ngeliat tuh ini orang cantik gitu, bukan sekedar cakep tapi cantik juga. Enak pokoknya kalau dilihat tuh enak aja gitu kan. Terus dari kayak ketawanya, senyumnya tuh gue suka banget gitu. Nah terus berjalannya waktu, ternyata nih temen deket gue ada yang suka gitu. Sama yang lu demen. Apa yang gue demen. Mau nggak mau gue kan harus mengurung niat di situ. Tapi di situ juga gue masih deket sama si yang cewek ini. Kayak gitu kan. Nah terus dia bilang tiba-tiba, gue pacaran sama ini. Gue harus masang muka dua. Di situ gue belum sakit hati gue, tapi di situ gue langsung kayak senyum. Gue karena ya udahlah gitu. Gue cuma kayak senyum terus, serius lu? Dalam hati gue, amet gitu. Anjing lah. Masa di mulut kamu Sebaginda. Kalau apa lagi? Sebaginda sudah itu aja. Indonesia banyak. Apa sih itu untuk gue apa ya? Bener-bener gue kelihatan excited. Gue langsung lari tuh Bur. Gue dari. Maksudnya gimana? Maksud kan itu dari kantin tuh? Iya, pokoknya dari kantin kan di lantai paling bawah. Gue langsung ke kelas gue tuh, pokoknya lari gue, langsung lari biar kayak kelihatan excited gitu. Gue pengen kayak ibaratnya gue pengen sebarin ke orang-orang kalau dia ini berdua pacaran gitu. Nah, kenapa? kayak biar gue excited. Padahal gue sakit hati, gue nggak mau kelihatan gue sakit hati. Terus gue langsung ke yang cewek ini, gue bilang, lu jadian lu sama ini? Terus dia kayak senyum-senyum. Terus dalam hati gue, kenapa gak gue sih yang lu lihat gitu nyong. Soalnya padahal gue tuh yang lebih ibaratnya lebih nemenin, lebih kayak misalnya dia mau cerita apa, ya udah ayo cerita gitulah. Tapi mungkin emang
kostum gue terlalu tebel kan makanya kelihatan sama dia gitu. Badut gitu. Iya di badut gue. Bukan badut, emang. Cewek tuh kayak gitu Jo. Gimana? Emang begitu. Nggak ngeliat gitu. Temannya apa? Dekatnya sama siapa? Jadi sama siapa gitu. Oh, Banyak cerita case lu kayak lagi itu, harus banyak. gitu. Iya. Banyak gak sih? Banyak. Iya. Pengalaman pribadi. Salah satunya. Nanti kali nanti. Nah terus nih lanjut nih set gue udah kayak ya udahlah gitu gue mau ngeyaudahin juga tapi tetap ada rasa gitu gue dikit kayak anjing lah gitu masih kayak nggak sudi gue. Terus pas lagi ada nih momen gue baru masuk kelas nih tiba-tiba kelas gue tuh ramai banget kayak heboh gitu. Kenapa kata gue tiba-tiba si cewek ini nangis lagi nangis di kelas terus orang-orang tuh kayak udah pada ngehibur satu kelas gue tuh ngehibur Bor. Iya. Tapi pada kayak tetep nih orang kayak kejer nangis aja. Gue tanya lu nangis kenapa? Dia kan kalau nangis kan kayak nutupin mata gitu ya. Kalau bocah dulu kan begitu ya. Di meja Iya di meja nutupin muka gitu. Terus gue padahal cuma ngeliat doang kayak gue agak nunduk gitu biar kelihatan mukanya dia. Terus gue bilang, kenapa lu? Dia langsung ketawa Bor ngeliat gue Bor gimana lu gak berseri-seri lagi hati lu yang udah lu benerin anjing. Kayak gitu cowok kayak Lu udah dipatahin tapi lu diangkat lagi. Diangkat lagi gue jadi kayak ibaratnya dikasih kesempatan baru gitu. Iya. Gue cuma, lu kenapa ini? Dia tiba-tiba ketawa. Gue makin bingung ya. Lu kenapa? Teman-teman gue tuh bingung. Lalu mau Pais bisa ketawa gitu. Kayak gitu kan gue jadi kayak anjing. Dia surupan. Iya, bisa dia kesurupan. Sama gue ngeliat gue kesurupan anjing. Kayak ngeliat Tobeng tuh. Siluman kuda. Itu zaman mulai. Oh ya mulai. Nah terus tetep tuh gue kayak kenapa sih lu? Gue kan bingung ya dia nangis tiba-tiba ketawa. Yang tadinya rembes tiba-tiba ketawa ngakak gitu ngeliat gue. Terus dibilang gue sama si cewek ini. Udah ketawa mulu. Nyinte ya. Terus Habis makan ketawa. Nah terus dia kayak senyum-senyum. Terus dia malah bilang ke gue gini, lu muka lu jangan gitu apa Is? Lah kan gue bingung ya, kalau muka gue begini mau gimana? Orang gue tanya kenapa tiba-tiba dibilang muka gue jangan kayak gitu. Nah terus ya udah dari situ udah teman-teman gue kayak baru mah dari tadi lu Is dateng gini-gini. Gue jadi merasa kayak pahlawan gitu nyong. Tapi kan di situ gue nggak bisa kayak menganggap gue pahlawan karena ada pahlawan yang sesungguhnya gitu. Kayak gitu. Nah, terus ya udahlah seiring waktu nih tiba-tiba si teman gue ini yang cewek yang gue suka itu jadi kalau apa-apa tuh curhat ke gue nyong. Gue kan kagak enak ya maksudnya sama temen gue gitu kan. Tapi dia masih pacaran. Masih tapi mungkin di situ udah renggang kayaknya dia udah banyak nggak semua cewek lu jangan gitu lu ntar yang dengerin cewek ini diserang lu doi gitu. Mungkin pengalaman lu aja yang jelek. Pengalaman Cuman emang kayaknya salah deh kalau misalnya ya sebuah hubungan cerita sama kan kayak tadi cerita lu. Kalau gua adalah korban dan pelaku. iya, nah kalau gua ini si teman gue yang cewek ini yang udah sama temen gua, dia ngajak gua cerita tapi gua iyain doang karena gua nggak enak. Kalau Obeng kan pasti diinin terus, terus. Ngasih nasihat. Iya. Ular. Nah terus berarti pokoknya tiap dia cerita gue iyain doang. Terus pokoknya gue bilang ya lu kalau masa lalu sama ibaratnya sama cowok lu selesain berdua aja. Gue nggak tahu apaan gitu karena kan dapurnya ibaratnya lu berdua yang tahu gitu kan. Udah tuh set. Nah terus tiba-tiba ini bocah putus lah ceritanya kayak gitu. Tapi di situ rasa gue udah beda Bor, nggak kayak awal. Rasa gue udah beda, udah kayak udah terlanjur sakit gitu gue. Udah kayak udahlah gitu. Gue inget banget tuh kalau nggak salah hari Rabu deh Pramuka. Soalnya pakai Pramuka. Pramuka Rabu. Iya jadi pas gue Sabtu itu Pramuka. Dulu Rabu. Sabtu kan. Lu di Jawa. Lu di Jawa. Jawa Barat. Iya bener. Iya lagi. Nah terus ada nih di satu waktu tuh Rabu. Jadi itu kelas udah agak sepi lah, udah pada balik. Emang kalau gue kan balik emang agak terakhiran mulu kan. Nah terus tiba-tiba si cewek yang ini nyamperin gue, dia tuh kayak bener-bener
ngebuat gue tuh bener-bener jatuh ke dalam anjing. Jatuh ke dalam. Udah diangkat dijatuhin terus gue. Apalagi gue tuh setiap ngeliat dia senyum tuh gue pasti seneng gitu. Itu yang nggak bisa, yang ibaratnya dulu masih nggak bisa gue tahan tuh senyumnya dia. Bener-bener gue indah lah anjing. Indah bener ini baru bisa gue masuk. Nyanyi mulu, Ipul nih, Saiful Jamil nih. Terus nyintai kali. Pokoknya tiba-tiba dia bilang gini, ini seingat gue ya, pokoknya ditanya tipe lu tuh kayak gimana sih kayak gitu. Gue juga nanya ke dia kayak gitu. Oh lu pernah nanya? Gue nanya juga pas lagi di momen itu, kayak tipe lu tuh kayak gimana gitu. Oke. Terus dia bilang pakai kacamata. Dia gue pakai kacamata. Gitu. Sama-samain sebel. Gitu. Nah terus yang ini juga apa yang sispek lah di situ gue masih bagus, masih pergula, iya masih bagus tuh. Yang gede anunya maksudnya. Itu masih banyak lah. Dompet tebal gede gitu. Kan di situ ada posisinya ada gue, terus sama yang si cewek ini ada satu teman gue juga, tapi bukan yang mantannya dia bukan. Terus bilang, Pak Is kali itu mah dang di situ kayak wah anjing terbang. Gue pengen terbang tapi udah keburu sakit itu yang tadi gue bilang. Jadi gue di antara dua keadaan itu loh, antara naik atau enggak turun kayak gitu. Terus naik turun? Perasaan gue, iya gitu. Nah terus gue sebenarnya sih nggak tahu ya, mungkin di situ kepedean gue kayak ini kayaknya bocah demen deh sama gue. Tapi rasanya udah beda nyong. Udah hilang gue. Terus pas lagi teman gue bilang itu Pak Is kali, terus si ceweknya ini senyum-senyum. Gue berarti bisa memvalidasi kalau dia bener dong. Iya. Gitu kok gue bisa jadi kayak gitu. Nah dari situ gue mulailah kayak ada lah cetan-cetan kayak tipis-tipis gitu sama dia tuh. Mulai lagi lu. Apa? Mulai lagi lu. Gue cuma kayak dia ngechat ya udah gue balas kayak gitu, nanggepin aja. Nah terus tiba-tiba malam tuh gue inget gue lagi di sini Bor. Lagi di ruang tamu situ. Nah terus lagi chatan. Terus kalau gak salah sebelum Isya deh. Tiba-tiba dibilang, Is tahu gak kenapa gue suka sama lu. Waduh. Ini sangat jarang terjadi ya cewek confess. Waduh, iya. Gue jadi kayak kenapa nggak dari awal sih gue yang lu pilih gitu. Gitu kan. Gue udah keburu sakit Nyong. Hati gue udah beda bentukannya. Anjing. Jadi kayak gimana tuh hatinya emang? Tadinya trapesium jadi bunder. Karena cinta itu conversation. Iya apa? Artinya apa conversation Mas? Conversation itu kayak itu kan tinggal perbincangan. Conversation itu perbincangan. Apa kon? Jadi harus ada perbincangan yang terlalu dari awal. Kalau misal dari awal ada perbincangan, mungkin nggak teman lu nggak jadi nama karena yang lu gemet. Mungkin gue juga dia mungkin juga ngerasanya pas itu ya udah kita sebagai teman dekat tuh udah asik banget gitu. Kadang kan ada keadaan kayak lu udah jadi teman dekat ketika pas udah confess jadi asing. Kayak gitu kan. Lebih baik bisa confess. Iya, jadi makanya gue juga mikir kayak gitu. Tapi ya gitulah namanya badut kan udah harus nerima keadaan Jong. Badut tongkrong. Iya, kayak gitu. Udah terlanjur badut ya sekalian aja lah ya. Confess aja gitu. Tapi gue nggak mau, gue asing sama dia Beng. Tapi kan lu masak makanan udah terlanjur kebanyakan garam. Apa namanya? Asing ya? Wah, asing banget. Asing. Kayak gitu. Nah sampai sekarang ya gue udah lost kontak aja. Mungkin gitu sih cerita dari gue sih. Ini sangat. Tapi gue mau nanya nih ke lu pada. Nah kayak di posisi gue awal tuh gue harusnya bener gak gue di keadaan gue gak usah ngomong, apa gue harusnya ngomong? Harusnya ngomong kalau menurut gue. Karena lebih baik ngomong dan lu tahu jawabannya daripada nggak sama sekali. Iya. Keren banget sih. Lebih baik dicoba daripada nggak sama sekali. Itu mah lu orang lu. Coba apaan nih? Masalah sama cewek sendiri malah main lain lu. Asik lu. Ini kan bukan kemauan gua. Iya. Gua kerja. Iya. Salah gua bro. Iya. Ini tema kali ini ternyata bukan tentang cinta ya guys ya, melainkan patah hati nih. Iya sih. Ini patah hati semua. Dari patah hati Broken Indonesia heart ini. bro. Broken heart. Nyanyi lagi nggak? Jadi kali ini ternyata
kita bukan ketawa ya, tapi lebih ke sedih banget ini, parah bro, nangis semua ini di sini. Seorang abang Atang aja pernah dilukai. Iya. Gimana abang ganteng yang lain? Gimana Para anjing bengkel ini ya. iya. Gimana yang naruh coklat? Iya benar. Apalagi yang naruh coklat tuh. Iya, gimana naruh coklat tuh? Si Jiko yang mukanya pas-pasan. Gengkok. Adit sampai keluar ingus gitu. Sampai keluar dikit ada. Sedih banget ceritanya, sedih banget. Mungkin teman-teman yang punya cerita bisa kali nanti. Bisa banget. Boleh. Jadi teman-teman nih kalau ada yang punya cerita tentang patah hati atau bahkan kasmaran, boleh banget nih dikirim nih nanti di IG atau enggak di komen YouTube juga boleh nih. Nanti kita bacain, kalau mau dibacain boleh, kalau nggak mau dibacain mau curhat aja juga boleh. Nampung kita nampung semua. Mau gue nyanyi juga boleh. Kena lah gitu. Nanti dinyanyi nama Bang Ipul Jemil. Ya udah, buat sahabat-sahabat ABK kalau emang ada masukan juga boleh komen. Kita tunggu nih cerita-cerita dari kalian nih, sama jangan lupa nanti dengerin episode selanjutnya. Mungkin segitu aja cerita dari kita. Bye bye. Sebelum berakhir gue punya pantun nih. Aduh, apa lagi Apa nih? tuh? Jalan-jalan ketemu kuyang. Cakep. Ketemu kuyang di Berlin. Awalnya sih ngomong sayang, Iya. tapi kok akhirnya ditinggalin. Iya.